Halo generasi Semar, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal geografi, materi kerjasama negara maju dan negara berkembang dengan mudah? Bersama saya, Subandi Latif. Yuk simak video ini sampai selesai. Kita mulai dengan soal nomor 1. Soal ini ada pada soal Sistem Masuk Universitas Indonesia nomor 3 tahun 2019. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat terpenuhi kriteria sebagai negara maju adalah A. Pemampatan sumber daya alam, B. Perluasan industri pertanian, C. Perluasan lapangan kerja, D. Intensifkan sektor perdagangan, E. Pengembangan sektor jasa. Baik generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah indikator negara maju meliputi pendidikannya, kesehatannya, dan pendapatan sektor jasa, perdagangan, industri. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menjadi negara maju, salah satunya dengan membuka lapangan kerja atau memperluas lapangan kerja yang nantinya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk. Sehingga jawaban yang benar pada soal ini adalah C, yaitu perluasan lapangan kerja. Pengaruh APEC terhadap ekonomi Indonesia tentu positif, karena APEC didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Meningkatkan kerjasama, mengembangkan kapasitas ekonomi. Berikut ada beberapa manfaat APEC bagi Indonesia di bidang perdagangan dan investasi adalah A. Mengurangi biaya transaksi pelabuhan, B. Menyediakan pelatihan sumber daya, C. Forum untuk membahas pertukaran pengalaman, dan D. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, E. Menaikkan bea masuk barang dan jasa. Generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah manfaat APEC di bidang perdagangan dan investasi adalah 1. Mengurangi biaya transaksi pelabuhan, 2. Menurunkan dan mengurangi hambatan tarif, 3. Membuka pasar-pasar khusus lokal, yang keempat, peningkatan akses kepada informasi perdagangan, yang kelima, kemudahan administrasi di pelabuhan, dan yang keenam, kebijakan penyelarasan investasi. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah A, yaitu mengurangi biaya transaksi pelabuhan. Fenomena kegiatan pasar yang memberikan kebebasan untuk masyarakat melakukan jual beli sesuka hati mereka, di mana cakupan dari pasar tidak hanya dari pasar lokal, tetapi dari luar negeri. Misalnya, produk dari Tiongkok dan negara-negara lain bebas masuk menawarkan produk mereka. Kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang yang berubah dari belanja langsung menjadi belanja online. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan kelebihan dari adanya pasar bebas seperti di atas? Apakah A. Kualitas produk yang kurang baik, B. Muncul monopoli perusahaan besar, C.
melonjaknya angka pengangguran. Dan D, individu bebas memiliki alat-alat produksi. Atau E, munculnya persaingan dagang. Generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah 1. Kelebihan-kelebihan dari pasar bebas. Yang pertama, setiap individu bebas mengatur perekonomian. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Yang ketiga, adanya persaingan mengarah ke kemajuan. Yang keempat, produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun kelemahan sistem pasar bebas adalah yang pertama atau A, kualitas penduduknya kurang baik. Yang kedua, monopoli perusahaan besar. Yang ketiga, melonjaknya angka pengangguran. Dan yang D atau 4, adanya ketidaksetaraan sumber daya manusia. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah D, individu bebas memiliki alat-alat produksi. Pemerintah Indonesia melakukan industrialisasi, meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kualitas kesehatan, dan memberantas korupsi. Apa strategi pemerintah Indonesia menuju negara maju di bidang ekonomi? Apakah A, menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing? Atau B, meningkatkan produktivitas barang dan jasa? Atau C, pemanfaatan transportasi digital? Atau D, peningkatan kualitas pendidikan? E, mendorong terintegrasi teknologi 4.0. Nah, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah strategi Indonesia dalam rangka untuk menjadi negara maju di bidang ekonomi adalah A, meningkatkan produktivitas barang dan jasa. B, inisiasi ekonomi hijau. Kemudian ada strategi Indonesia di bidang pendidikan, yaitu A, menciptakan sumber daya manusia. B, peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian strategi di bidang teknologi, pemanfaatan transportasi digital. B, pengintegrasian teknologi 4.0. Kunci dari soal ini yang benar adalah B, yaitu meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Semoga membantu ya generasi Semar. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Semar School, generasi Semar berkarakter cerdas.